Assalamualaikum teman-teman. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi berupa salah satu alat atau instrumen yang sering digunakan di laboratorium. Alat ini sangat lumrah ditemukan pada praktikum mikrobiologi dengan tujuan sterilisasi alat. Alat yang akan saya jelaskan kali ini adalah autoklav. Untuk memahami materi ini, maka saya akan menjelaskan beberapa poin pembahasan yang bertujuan untuk menambah pemahaman kita. Adapun poin-poin pembahasannya adalah: yang pertama, prinsip kerja autoklav. Yang kedua, jenis atau variasi autoklav. Yang ketiga, fungsi autoklav. Yang keempat, bagian-bagian autoklav. Yang kelima, cara penggunaan autoklav. Yang keenam, cara kalibrasi autoklav. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan terkait cara pemeliharaan autoklav. Prinsip kerja autoklav. Autoklav adalah sebuah alat yang paling banyak digunakan, utamanya pada bidang mikrobiologi. Alat ini digunakan untuk mensterilisasikan alat atau bahan dengan menggunakan uap yang bertekanan 2 atm pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Proses sterilisasi baru akan dimulai pada saat autoklav telah disambungkan pada arus listrik, dan air yang ada pada autoklav lama-kelamaan akan mendidih dan mendesak udara pada autoklav, sehingga akan berubah menjadi uap. Kondisi ini dipertahankan sampai tekanan meningkat dengan cara katup autoklav ditutup untuk meningkatkan tekanan autoklav. Proses sterilisasi ini dimulai pada saat suhu dan tekanan telah mencapai angka tertentu. Bersamaan dengan ini, maka setelah itu timer akan mulai menghitung mundur. Setelah proses sterilisasi selesai, sumber arus listrik dipadamkan dan tekanan ditunggu sampai mencapai titik nol. Untuk mengetahui tekanan pada autoklav dapat diamati dengan melihat pada pressure gauge yang terdapat pada kepala penutup autoklav. Selain itu, ketika suhu terlalu tinggi, maka uap dapat dibuang dengan menggunakan kontrol valve yang juga berperan sebagai pengaman. Kontrol valve akan terbuka otomatis. Selain itu, seorang tenaga kesehatan tidak dianjurkan membuka autoklav sebelum mencapai tekanan nol. Hal ini dikarenakan autoklav yang belum stabil tekanannya setelah selesai digunakan, dan dapat memicu terjadinya ledakan sehingga bisa menimbulkan kecelakaan kerja. Jenis atau variasi autoklav. Autoklav yang merupakan alat sterilisasi yang memiliki jenis atau variasi didasarkan atas perbedaan cara menghilangkan udara pada proses sterilisasi, sehingga alat ini dibedakan menjadi 4 jenis autoklav. Yang pertama, pre-vakum atau high vacuum autoklav. Jenis autoklav ini menggunakan waktu 8 sampai 10 menit, di mana proses kerjanya adalah mengeluarkan seluruh udara terlebih dahulu, lalu uap akan dimasukkan ke dalam autoklav pada saat keadaan vakum uap akan meningkat dan mengenai seluruh alat atau bahan yang disterilkan. Jenis autoklav ini bekerja pada suhu 132 sampai 135 derajat Celcius selama 3 sampai 5 menit. Yang
kedua, gravity displacement autoclave. Autoclave jenis ini memanfaatkan gaya gravitasi, di mana udara akan beralih menuju ke bagian bawah dan keluar dari autoclave, sehingga yang memenuhi ruang autoclave hanyalah uap saja. Proses sterilisasi dengan jenis autoclave ini baru akan dimulai pada saat suhu meningkat, yaitu pada kisaran 121 sampai 134 derajat Celcius dalam waktu 10 sampai 30 menit. Yang ketiga, steam flash pressure. Untuk jenis autoclave ini menggunakan aliran uap maupun dorongan tekanan di atas tekanan atmosfer melalui rangkaian yang berulang. Mengenai waktu siklus dalam autoclave ini tergantung benda yang disterilisasi. Dan yang keempat, terdapat jenis general autoclave atau autoclave yang paling sering ditemukan di laboratorium umum, yaitu autoclave yang menggunakan uap bertekanan 2 atm pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit. Lebih jelasnya, berikut ini gambar-gambar jenis atau variasi autoclave. Yang pertama, ada pre-vacuum autoclave. Yang kedua, ada gravity displacement autoclave. Yang ketiga ada steam flash pressure, dan yang terakhir ada general autoclave. Fungsi autoclave. Selanjutnya, fungsi dari autoclave yaitu sebagai wadah sterilisasi. Sterilisasi berarti sebuah proses untuk mematikan, membunuh mikroorganisme yang ada pada alat dan bahan, sehingga nantinya bahan atau alat yang disterilisasi menjadi steril atau bebas dari mikroorganisme dengan memanfaatkan suhu tertinggi dan tekanan tertentu pada alat, sehingga nantinya air akan mendidih dan berubah menjadi uap yang memenuhi seluruh isi dari autoclave, sehingga alat atau bahan yang akan digunakan benar-benar steril. Dan bagian autoclave. Setelah mengetahui fungsi dari autoclave, sangat penting bagi kita untuk mengetahui bagian-bagian dari alat ini. Hal ini untuk membantu kita secara tidak langsung memahami terkait spesifikasi alat. Adapun bagian-bagiannya: 1. Tombol pengatur waktu. 2. Katup pengeluaran uap. 3. Pengatur tekanan. 4. Klep pengaman. 5. Tombol on-off. 6. Termometer. 7. Lempeng sumber panas. 8. Aquades. 9. Sekrup pengaman. Dan yang terakhir, batas penambahan air. Autoclave yang tersusun atas beberapa bagian-bagian di atas memiliki fungsinya masing-masing, seperti elemen pemanas atau heater yang tersusun atas kumparan atau lilitan kawat tembaga yang berperan dalam mengubah energi listrik menjadi energi kalor. Selain itu, ada juga pompa vakum yang berfungsi dalam menghisap udara atau uap yang ada pada chamber. Ketika sterilisasi selesai, maka uap panas akan segera hilang. Timer yang berfungsi untuk mengatur lamanya proses sterilisasi yang akan bekerja otomatis pada saat sumber arus listrik dipasang ke autoclave. Dan ada juga pressure gauge yang berfungsi untuk mengontrol tekanan pada autoclave. Cara penggunaan autoclave. Setelah kita mengetahui terkait definisi, prinsip, fungsi, dan bagian-bagian alat, selanjutnya
Hal yang perlu kita pahami adalah terkait cara penggunaan alat ini pada proses sterilisasi alat atau bahan tertentu. Adapun langkah penggunaannya adalah: yang pertama, sebelum melakukan proses sterilisasi, kita harus memeriksa air ada pada autoklaf. Apabila airnya kurang dari yang dibutuhkan, maka dapat diisi dengan air sampai mencapai batas yang ditentukan. Untuk mencegah terjadinya kerak, maka dapat dilakukan dengan menambahkan air destilasi atau air suling. Kedua, memasukkan peralatan atau bahan yang sebelumnya telah dibungkus dengan kertas sesuai dengan SOP yang ada. 3. Pada baut pengaman digunakan untuk menutup autoklaf dengan sangat erat dengan tujuan tidak akan ada uap yang lolos pada saat proses sterilisasi. Selanjutnya, menyambungkan arus listrik ke autoklaf dan langsung menyalakan timer dan mengatur tekanan yaitu 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Lalu, klep pengaman ditutup ketika air pada autoklaf telah mendidih dan uap telah memenuhi sesi autoklaf. Perhitungan pada timer dimulai pada saat tekanan telah mencapai 2 atmosfer. Proses sterilisasi pada autoklaf dikatakan selesai apabila tanda alarm berbunyi. Hal selanjutnya dilakukan adalah melepaskan sumber arus listrik dari autoklaf dan menunggu tekanan pada autoklaf menurun. Lalu, klep pengaman dilepaskan secara perlahan dan mengeluarkan alat atau bahan yang telah selesai disterilisasi. Cara kalibrasi autoklaf. Untuk mengetahui apakah alat autoklaf berfungsi dengan baik atau tidak, maka kalibrasi dapat dilakukan dengan cara menguji mikroba yang bersifat termofilik dan memiliki endospora, yaitu Bacillus thermophilus. Dalam bentuk kertas spora strip, dimasukkan ke dalam autoklaf dan disterilkan. Setelah selesai, selanjutnya kertas spora tersebut diuji dengan menanam menggunakan media. Apabila media yang telah diinkubasi tersebut tidak menunjukkan adanya pertumbuhan mikroorganisme, maka dapat dipastikan bahwa autoklaf yang digunakan benar-benar sudah bebas dari mikroorganisme. Cara kalibrasi autoklaf secara spesifik dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan-tahapan berikut ini. Pertama-tama, mengatur suhu, waktu, dan tekanan autoklaf. Yang kedua, menghidupkan autoklaf. Setelah proses autoklaf selesai, maka proses selanjutnya adalah mengambil bakteri Bacillus thermophilus dan ditanam pada media agar darah dan diinkubasi pada suhu 40 sampai 60 derajat Celcius selama 24 sampai 48 jam. Proses sterilisasi dapat dikatakan berjalan baik apabila tidak ada pertumbuhan Bacillus thermophilus pada media agar darah. Hal ini juga menunjukkan bahwa autoklaf benar-benar bisa berfungsi dengan baik. Cara pemeliharaan autoklaf. Terakhir, untuk menjaga autoklaf tetap dalam keadaan yang utuh sebelum dan setelah penggunaan, maka beberapa cara yang bisa kita lakukan adalah: yang pertama, mengikuti standar operasional prosedur penggunaan autoklaf. Yang kedua, bahan atau alat yang akan disterilisasi dibungkus dengan baik. Yang ketiga, mencabut aliran listrik setelah autoklaf digunakan.
Dan yang keempat, pengurasan air pada autoklaf setelah digunakan. Itulah tadi beberapa penjelasan singkat terkait autoklaf. Semoga bermanfaat dan tetap semangat dalam mengejar ilmu. Serta sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.